Shalom, selamat Bapak Ibu yang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur oleh karena anugerah dan kasih Tuhan. Kita saat ini boleh bersatu hati di dalam beribadah bersama-sama di hari Minggu 19 November 2023. Mari Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama pujikan pujian Mari Semua Umat Tuhan. Mari semua umat Tuhan, berikan pujian, selaraskan hati kita, nyanyikanlah pujian. Dari bayang-bayang dunia, berpalinglah padanya. Tangannya merangkul kita, menghimpunkan umatnya. Puji Tuhan, marilah puji Dia, satu hati, marilah puji Dia. Mari sambut pagi cerah, wahai yang berduka, semua yang telah berjuang, katakan kemenangan. Kasih-Nya tak akan berubah, kemenangannya dekat. Dia selalu dampingi kita, damai bunyi putranya. Puji Tuhan, marilah puji Dia, satu hati, marilah puji Dia. Mari yang tua dan muda, pria dan wanita, datanglah kepada Tuhan, sambutlah anugerah. Seluruh umat Tuhan yang hina, dengarlah panggilannya. Kebenarannya bergema, dan rasalah belanya. Puji Tuhan, marilah puji Dia, satu hati, marilah puji Dia. Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, marilah ibadah ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan kuasa Roh-Nya yang kudus adalah sumber pertolongan kita.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Syukur kepada Allah di minggu yang cerah ini kita boleh bersama-sama bersekutu, bersaksi dan juga melayani pada saat ini. Kita berjumpa kembali, ya kita bersyukur akan kemurahan Tuhan. Saya Pendeta Robinson dari GKI Juwana. Kiranya oleh karena kemurahan Tuhan kita boleh bersama-sama bersekutu, melayani bersama-sama saat ini dengan tema bijak berselancar dalam waktu. Bagaimana kita menyikapi waktu-waktu yang ada, waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita semua. Kita mengingat firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 15 sampai 16 yang menyaksikan demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Mari, Tuhan telah memberikan anugerah waktu bagi kita sekalian. Maka dari itu kita gunakan waktu sebaik mungkin. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, NKB 211 bait 1 sampai 2. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang, menabung yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang, tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap, namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Janganlah sia-siakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap, namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tidak terang. Kita menyadari bahwa kehidupan kita ini singkat, bagaikan kembang yang kita tidak tahu kapan layu, bahkan ya sampai pada akhirnya kita tiada. Namun kiranya kita dapat memakai waktu yang Tuhan anugerahkan. Meskipun demikian dalam keterbatasan diri kita, kerapuhan kita, kelemahan kita, kadangkala kita tidak menyadari akan waktu yang Tuhan anugerahkan. Kita menyia-nyiakan waktu-waktu yang ada sehingga kita jatuh dalam dosa. Mari saat ini kita bersama-sama mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Allah yang baik, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami dan kami kasihi. Sungguh kami bersyukur atas anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Ada begitu banyak anugerah-anugerah lewat waktu yang dapat kami kerjakan. Namun demikian Tuhan, dalam keterbatasan kami sebagai manusia, kadangkala kami lalai untuk melakukan firman-Mu. Bahkan kami memberontak kepada Engkau sehingga waktu-waktu yang Engkau anugerahkan menjadi sia-sia dalam kehidupan kami. Kami malah jatuh dalam dosa.
Kami tidak menikmati keindahan sinar cahayamu yang dapat membuat diri kami dapat berbahagia. Tuhan, ampunilah kami yang berbuat dosa, yang enggan melakukan firman-Mu, bahkan memberontak terhadap Engkau. Pada kesempatan yang indah ini Tuhan, biarlah kami diperkenankan untuk mengaku dosa kami secara pribadi, lepas pribadi. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan, kita akui keberdosaan kita, kelemahan kita, yang kadang-kala kita hidup tidak sesuai dengan kehendaknya. Kita berdoa secara pribadi. Tuhan yang baik, inilah doa pengakuan dosa kami. Kami yakin dan percaya diri kami diberikan oleh belas kasihan. Kadangkala kami merasa tidak layak. Kadangkala kami tidak merasa mampu untuk menghadap tahta hadirat-Mu. Untuk itu Tuhan, kuduskan kami, sucikan, pulihkan kami oleh belas kasih-Mu. Kami serahkan dua pengakuan dosa ini ke dalam kuat kuasa kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup kami mohon. Amin. Puji beri belas kasihan, walau tak layak hatiku, jadi ku kini heran, Tuhan besar rahmat-Mu. Hidung yang aku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Walau ku patut dihukumkan, Kaulah penuh anugerah. Darah Putra-Mu dicurahkan, membasuh dosa dan celah. Dimanakah selamatku? Hanya dalam rahmat-Mu. Dimanakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Ini genap pengakuanku, jikalau orang ingin tahu, hanya berkat pengasihan-Mu, rukunlah aku dengan Kau. Ku
Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, ada berita anugerah dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai 14 yang menyaksikan demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia menyimpan dendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya dari kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada yang takut akan Dia. Sebab Dia tahu apa kita dibentuk. Dia ingat bahwa kita ini debu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Damai Kristus. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Itu kehendak Tuhan bagimu. Sungguh indah ketika kita hidup dalam belas kasih Tuhan. Tuhan itu penyayang bagi kita semua. Oleh karena itu mari kita memuji Tuhan. Hai jiwaku, semuanya bersorak-sorak dengan segenap hati memuji nama Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Kita bakti 9 ayat 1. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan kau lupakan segala kebaikannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan kau lupakan segala kebaikannya. Sungguh indah biarlah kita memuji nama Tuhan dan segala kebaikan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Dan biarlah kita dapat berjalan bersama Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Mari bagi lektor untuk persiapkan diri.
untuk bersama-sama membaca firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman-Nya, kita menghadap hadirat Tuhan, kita mohon pertolongan Roh Kudus sehingga kita dimampukan untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki dan kita bisa menghidupi akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama-Mu di sepanjang perjalanan kehidupan ini. Ada begitu banyak karya-karya yang kami lakukan di setiap waktu yang Tuhan anugerahkan. Sebagai umat-Mu, sebagai pengikut Kristus, biarlah kami dapat hidup, menjalani kehidupan ini sesuai dengan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan ini boleh bersama-sama untuk merenungkan akan firman-Mu. Roh-Mu yang kudus tercurah atas kami, mengurapi kami, mengalir dalam setiap hati kami, bahkan sampai kedalaman hati kami, sehingga firman-Mu lah yang akan menggerakkan hidup kami. Firman-Mu lah yang akan membuat diri kami berbuah manis, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kiranya kami dimampukan untuk berjalan, melaksanakan setiap karya sesuai dengan firman-Mu. Maka dari itu Tuhan, tolonglah kami, ini kami anak-anak-Mu siap merenungkan firman-Mu. Bersabdalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami mohon. Amin. Bacaan pertama diambil dari Sefanya 1 ayat 7 dilanjutkan ayat 12 sampai 18. Sefanya 1 ayat 7 dilanjutkan ayat 12 sampai 18. Di bawah judul Penghukuman pada hari Tuhan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Ayat 7, ayat 12 sampai 18. Pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Maka harta kekayaannya akan dirampas dan rumah-rumahnya akan menjadi sunyi sepi. Apabila mereka mendirikan rumah, mereka tidak akan mendiaminya. Apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan meminum anggurnya. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam, hari peniupan sangkakala dan peki tempur terhadap kota-kota yang berkubu, dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia, sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu, dan usus mereka seperti tahi. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan, dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius 25 ayat 14 sampai 30. Sebab
kerajaan surga seumpama seorang yang mau bepergian. Ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan beroleh laba 2 talenta. Namun hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Kata tuannya itu kepadanya, "Bagus, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah ke dalam sukacita Tuanmu." Sesudah itu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Kata tuannya itu kepadanya, "Bagus, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah ke dalam sukacita Tuanmu." Datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah orang yang kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur dan memungut dari tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah ini. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Tuannya itu menjawab, "Hai hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut dari tempat aku tidak menanam. Kalau begitu, seharusnya uangku itu kau berikan kepada bankir, supaya pada waktu aku kembali aku menerima milikku dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu dari dia dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Sebab setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Namun siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Tentang hamba yang tidak berguna itu, campakkanlah dia ke dalam kegelapan, di luar di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, tema khotbah kita bijak berselancar dalam waktu. Tentu siapa dari antara kita yang tidak mengenal akan waktu? Saya kira kita semua tahu ya. Ya, tahu, kita semua tahu tentang waktu. Ya. Meskipun demikian kita mau merenungkan kembali apa sih definisi dari waktu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kecil ya Bapak Ibu ya tulisannya ya. Tapi mudah-mudahan bagi yang bisa membaca bisa baca yang saya akan sampaikan. Yang pertama itu yang namanya waktu diartikan sebagai seluruh rangkaian saat ketika proses perbuatan atau keadaan sedang berlangsung. Ya misalnya saat ini kita dalam kebaktian, di mana kita berbakti kepada Tuhan. Yang kedua, lamanya, saatnya tidak menentu. Jadi waktu itu kita bisa nggak tahu kapan akan berakhir, tidak menentu.
Yang ketiga, saat yang tertentu untuk melakukan sesuatu. Ya misalnya kita makan, bermain, dan lain sebagainya. Ada perlakuan yang kita lakukan. Ada kesempatan, ya, tempo, peluang. Sayang sekali, ya. Ada bersama-sama waktu dengan keluarga, dengan saudara dalam setiap aktivitas kita. Yang kelima, ketika saat, ya mungkin saat kita sedang datang berkunjung ke tempat yang kita tuju. Ya, yang terakhir, saat ditentukan berdasarkan pembagian waktu. Misalnya kita di Semarang itu waktu Indonesia bagian barat, ada juga tengah, ada timur. Nah, inilah waktu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, dari hal ini ya mungkin kita bisa bayangkan gambaran apa yang kita dapatkan ketika kita melihat atau mengenal atau ketika kita mendengar kata waktu. Apa yang kita gambarkan ketika kita mendengar kata waktu? Bagi kita waktu itu apa sih? Ya mungkin kita punya gambaran sendiri. Ya kalau saya perhatikan ya di dalam internet ada begitu banyak orang menggambarkan waktu itu seperti anak panah. Ya seperti anak panah yang sudah dilesatkan dia nggak akan bisa balik lagi. Contohnya itu. Ya waktu itu tidak akan kembali lagi. Masa lalu ya sudah biarlah masa lalu. Masa kini ya sekarang yang akan kita lakukan. Masa depan ada harapan yang akan kita lakukan. Ya meskipun demikian karena kita temanya pada saat ini adalah bijak berselancar dalam waktu. Maka dari itu saya mengambil gambaran waktu itu seperti ya kalau saya ngambil itu berarti kalau dari tema ini bijak berselancar dalam waktu, saya bisa bagikan bagi kita waktu itu bisa digambarkan seperti seorang berselancar. Siapa dari antara kita yang pernah lihat orang berselancar? Pernah? Paling enggak lihat di TV ya. Ada sport tentang perselancaran. Ya, kalau orang berselancar sudah seharusnya dia adalah orang yang ahli berenang. Ya. Jangan harap kalau mau menjadi seorang peselancar tidak bisa berenang. Karena apa? Orang berselancar itu diawali dengan berenang. Ya. Harus ke tengah lautan. Namun demikian sebelum berenang ke bagian yang paling dalam, ia harus melihat gelombang apa yang akan dia hadapi. Ia menyaksikan, oh iya gelombang ini cukup tepat. Misalnya gelombang yang akan datang itu gelombang yang tinggi. Pelancar hebat adalah orang yang mau menghadapi tantangan. Semakin ombak tinggi ia akan semakin menikmati akan selancar yang akan ia hadapi. Dia akan melihat, oh iya, wah waktunya sudah tepat sehingga ia berenang. Ia menuju kepada ombak tersebut. Ya karena gelombang yang datang itu tidak sama. Ya tergantung angin, tergantung gelombang yang akan datang. Wah, ini tepat nih. Ini baik nih buat saya. Maka saya akan berenang pada gelombang itu dan berselancar dengan baik, dengan indah adanya. Nah, sama seperti peselancar, kita ya sebagai umat Tuhan juga belajar untuk menggunakan waktu yang ada dengan bijak. Kita memperhatikan situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi. Ya, kita belajar dan belajar. Maka dari itu kita belajar dari firman Tuhan. Ya, dari firman Tuhan bagaimana kita mau menggunakan waktu yang ada. Bagaimana kita dapat berselancar
dalam waktu yang Tuhan anugerahkan. Ya, berselancar ya. Kita perlu belajar ya sebagai anak-anak Tuhan. Kita belajar. Yang pertama adalah bertanggung jawab. Ya. Yang pertama adalah kita bertanggung jawab. Kita belajar dari Injil Matius ya, Matius 25 ayat 14 sampai 30 bagaimana kita belajar hidup bijaksana ya, bijak dalam waktu-waktu yang Tuhan anugerahkan dengan penuh tanggung jawab. Tuhan telah memberikan waktu bagi kita semua. Maka dari itu apa yang kita lakukan? Bertanggung jawab atas waktu yang Tuhan anugerahkan hingga sampai kedatangan Tuhan. Tentu dari antara kita semua mendapatkan talenta masing-masing. Ya, talenta yang diberikan Tuhan kepada kita berbeda. Gak boleh iri. Wah, dia kok begini, dia kok begitu, saya kok begini begitu. Ya, gak boleh. Tapi kita bersyukur akan talenta yang Tuhan anugerahkan. Dan kita perlu mengembangkan dengan positif, bukan dengan pola pikir yang negatif. Maka dari itu ketika kita bertanggung jawab, kita dimampukan oleh Tuhan untuk berselancar dalam waktu yang Tuhan anugerahkan. Yang kedua, next. Ya, berjaga-jaga. Kalau berjaga-jaga bisa kita lihat dari Tesalonika 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Bagaimana ketika Paulus mengajarkan umatnya hingga sampai kedatangan Tuhan. Tuhan itu gak ada yang tahu datangnya. Tuhan itu datang seperti pencuri. Tidak ada orang pun dapat tahu kapan waktunya Tuhan datang kembali ke dunia ini. Tuhan datang seperti pencuri. Tiba-tiba waktunya. Meskipun demikian kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang dikatakan Paulus kita adalah anak-anak terang, kita harus berjaga-jaga. Menjaga terang itu sampai pada waktunya Tuhan datang. Ya, kalau minggu yang lalu tentang orang bijak dan orang bodoh ya, di sini. Ya seperti itu juga. Menjaga pelita kita. Apakah kita menyiapkan minyak sampai pada waktunya sang mempelai datang kepada kita sekalian. Nah, dalam hal ini kita sebagai anak-anak terang juga harus menjaga terang kita supaya menyala di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Ada begitu banyak godaan, tantangan, dan rintangan hidup kita hadapi. Maka dari itu berjaga-jagalah. Sehingga kita dapat menikmati, berselancar dalam waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita semua. Next. Ya. Peduli. Ya, kita belajar peduli dari Zefanya 1. Ayat 8 sampai 9. Ya, di Zefanya 1 ini kita menyaksikan, kita belajar dari orang Israel pada waktu itu, ya bukan pada waktu saat ini ya. Pada waktu itu ternyata orang Israel itu seperti anggur yang telah mengental di atas endapan. Orang Israel pada saat itu tidak peduli dengan keadaan sekitarnya. Mereka tidak mau berubah atas keberdosaan dirinya. Misalnya mereka bertindak seenak dirinya sendiri. Mereka berzina, mereka melakukan ketidakadilan, melakukan kekerasan, penipuan terhadap orang banyak. Jangan seperti Israel pada saat itu. Tapi kita belajar untuk peduli. Peduli akan kehidupan ini. Peduli akan saudara kita. Paling tidak dalam keluarga yang ada di dekat kita, gereja, masyarakat. Kita peduli dengan kehidupan di dunia ini sehingga kita dapat menikmati. Kita bijak berselancar dalam waktu yang Tuhan anugerahkan. Yang keempat, kita hidup bijaksana.
seperti disaksikan oleh sang pemazmur dalam Mazmur 90 ayat 1 sampai 12. Yang namanya masa, yang namanya waktu itu, entah itu masa lalu, masa kini, masa yang akan datang, itu Tuhan yang anugerahkan. Apa yang kita lihat, apa yang kita pandang berbeda dengan sudut pandang Tuhan. 1000 tahun di mata Tuhan sama seperti hari kemarin, seperti giliran jaga di waktu malam. Ya, jadi ada perbedaan antara waktu yang kita lihat dengan waktu yang Tuhan lihat. Maka dari itu sang pemazmur mau mengajak kita semua untuk bijaksana menghitung hari-hari yang Tuhan anugerahkan. Kita sadar bahwa hari-hari ini yang kita lalui itu tidak kekal buat kita sebagai manusia. Tapi buat Tuhan, hari-hari, waktu yang ada itu adalah kekal abadi. Maka dari itu kita dipanggil untuk bijak menghitung hari-hari yang ada, sehingga kita bisa berselancar dengan baik dalam waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tentu kita sebagai anak-anak Tuhan ada karunia yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kita. Ada talenta yang Tuhan taruh kepada diri kita masing-masing. Berbeda antara kita, mungkin kita sebagai anak dari orang tua yang sama, kakak adik punya talenta yang Tuhan berikan berbeda. Namun bagaimana kita bertanggung jawab atas talenta, atas karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Jangan menyia-nyiakan akan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita tidak boleh membuang waktu sedemikian rupa. Jangan sembrono. Waktu itu adalah berkah, berkat bagi kita sekalian. Maka dari itu kita sebagai anak Tuhan, kita serius, kita mau bertanggung jawab, kita mau berjaga-jaga atas setiap tantangan, rintangan, godaan hidup yang ada di sekitar kita. Dan kita juga harus peduli terhadap sesama yang ada di sekitar kita. Kita bawa mereka pada keselamatan. Jangan diri kita saja yang selamat. Ada kasih karunia Tuhan. Ada pertobatan. Supaya kita dapat selamat bersama-sama di dalam Tuhan. Pedulilah kepada mereka. Ini ada Tuhan yang sanggup menebus. Ada Tuhan yang sanggup memulihkan. Ada Tuhan yang membuat kita memperoleh kehidupan yang kekal. Pedulilah kepada mereka, paling tidak di sekitar kita. Maka dari itu kita boleh dapat hidup bijaksana. Bijaksana dalam hari-hari yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tetap semangat hidup dalam persekutuan umat Tuhan. Ada hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan anggap otak kita, udahlah. Firman Tuhan udah saya tahu, firman Tuhan udah saya kenal. Tidak boleh seperti itu. Kita butuh makanan rohani setiap hari ketika kita hidup di dunia ini. Supaya kita diperbaharui sedemikian rupa. Kita melayani bersama-sama menggunakan waktu hari-hari yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Maka dari itu mari kita bijak berselancar dalam waktu. Itu merupakan bagaimana hidup kita sebagai manusia, sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak terang memanfaatkan waktu yang ada untuk memuliakan nama Tuhan. Selamat bijak berselancar dalam waktu yang Tuhan anugerahkan. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli.
Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bagi Kami memohon waktu sejenak untuk kami menyampaikan beberapa warta lisan GKI Gedung Indah Semarang pada hari ini Minggu 19 November 2023. Yang pertama, segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir. Jikalau ada, kami mohon untuk berdiri sejenak. Tidak ada, terima kasih. Yang kedua, yang melayani ibadah pagi hari ini adalah Pendeta Robinson Siahaan dari GKI Juwana. Kami segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Yang ketiga, persidangan majelis jemaat akan dilaksanakan Selasa tanggal 21 November 2023 pukul 7 malam. Pemimpin Penatua Isni Yulianti. Bagi jemaat yang mempunyai saran tentang kehidupan bergereja dapat memberikan kepada majelis jemaat sebelum acara dimulai. Mohon kehadiran dari segenap majelis jemaat. Yang keempat, persekutuan Komisi Usia Lanjut akan dilaksanakan pada hari Rabu 22 November 2023 pukul 9 pagi. Acara gerak-gerik PNJ Ibu Ariati. Mohon kehadiran dari segenap anggota jemaat dan simpatisan Komisi Usia Lanjut. Yang kelima, peduli kasih PK. Bagi anggota jemaat yang belum mengembalikan sampul PK dapat menghubungi Ibu Ngatinah Samuel atau Penatua Rohwati setelah ibadah ini selesai. Terima kasih atas partisipasi anggota jemaat dan simpatisan dalam PK. Kemudian selamat ulang tahun. Jikalau hadir, kami sebutkan namanya, mohon untuk berdiri sejenak. Tanggal 13 November, saudara kita Ibu Lucia Fumawati. Silahkan. Iya, terima kasih Bu, selamat ulang tahun, Tuhan berkati. Untuk tanggal 16 November, saudara kita Ibu Ngatinah Samuel. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Bu Wandi, Tuhan berkati, sehat selalu. Dan pada hari ini ada anak kita, Aletheia, putra dari Pak David. Sekolah minggu ya Pak? Iya. Sampaikan salam kami Pak untuk Thea. Selamat ulang tahun, Tuhan berkati. Bapak Ibu yang terkasih, ada warta tambahan dari panitia Natal tahun ini. Di minggu ibadah minggu tanggal 3 Desember yang akan datang, kita sudah memasuki Advent pertama. Dan bersyukur panitia sudah terbentuk dan sudah mulai memikirkan untuk dekor Natal. Nah, Bapak Ibu, dalam rangka dekor Natal tahun ini, pohon Natal tahun ini, panitia Natal akan membuat pohon Natal dari ini namanya apa ya? Bunga manggar. Bunga manggar ya. Tahu ya kalau pas Lebaran biasanya malam takbiran itu anak-anak ya bikin seperti ini biasa. Nah, tahun ini panitia Natal akan bikin pohon Natal dari bunga manggar ini. Sederhana Bapak Ibu, bahannya dari kertas HVS bekas. Ya, kertas HVS bekas atau boleh juga kertas warta jemaat kita. Bapak Ibu kalau di rumah mengumpulkan warta jemaat bisa dari warta jemaat kita yang sudah lalu-lalu tidak terpakai atau kertas HVS bekas supaya seragam ya Bapak Ibu. Kertas koran boleh sebenarnya bisa, tetapi kertas koran terlalu lembek gitu ya teksturnya.
Jadi ketika nanti ini enggak bisa kaku. Nah, lebih tebel, lebih bagus kita pakainya kertas HVS supaya seragam. Itu ya Bapak Ibu. Mohon partisipasi dari Bapak Ibu karena kita butuh membuat bunga manggar ini dalam jumlah banyak untuk pohon Natal kita tahun ini. Silahkan bagi Bapak Ibu yang berkenan membantu panitia Natal, nanti sepulang ibadah bisa meminta bahan ya, baik kertasnya maupun lidinya ke Grace atau ke Bu Wiretno, Bu Tresno. Itu ya Bapak Ibu, silahkan menghubungi mereka berdua. Kalau berkenan membantu di rumah, ada waktu guntingi ini dan mau merangkai seperti ini, silahkan. Kami sangat berterima kasih. Begitu ya Bapak Ibu, kami dari Panitia Natal mengucapkan terima kasih untuk kesediaan dan partisipasi Bapak Ibu. Kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta Robinson. Mari Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, kita menaikkan doa syafaat, kita berdoa bersama. Kami bersyukur Tuhan atas waktu yang Kau anugerahkan bagi kami. Tentu kami dalam keterbatasan diri kami memohon pertolongan-Mu supaya kami dapat bersama-sama dimampukan untuk bertanggung jawab. Kami berjaga-jaga, kami peduli, kami bijaksana atas anugerah waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Tolonglah kami Tuhan, biarlah kami dapat memanfaatkan waktu yang ada. Dan kami dimampukan untuk menjadi saluran berkat-Mu dimanapun kami berada. Kami bersatu hati mendukung dalam doa anak-anak-Mu yang sedang bergumul dengan rasa sakit di tubuh ini. Mungkin juga ada dari antara kami merasakan sakitnya kehidupan. Tuhan tolong jamah, Tuhan tolong sembuhkan, Tuhan pulihkan mereka atau diri kami yang sedang bergumul dengan sakit. Baik sakit yang dalam rangka level kecil maupun yang berat. Baik yang membutuhkan waktu singkat maupun waktu yang cukup lama bergumul dengan rasa sakitnya kehidupan ini. Dan biarlah kami dimampukan untuk fokus kepada Engkau, Sang Tabib Ajaib. Sehingga kami terus-menerus berpengharapan kepada Engkau. Setia sampai pada akhirnya. Kami juga berdoa untuk mengelola keadaan ekonomi kami Tuhan. Yang mungkin kami hadapi sulit. Namun meskipun sulit, kami boleh tetap berkarya. Kami boleh tetap melayani kehidupan ini. Sehingga Tuhan boleh pakai kami apapun karya pekerjaan. Baik di kantor, di lapangan, bahkan di rumah tangga sekalipun Tuhan memberkati kami. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan jemaat GKI Genuk Indah yang Tuhan kasihi. Tuhan urapi, Tuhan berkati majelis jemaat yang Engkau percayakan untuk memimpin jemaat GKI Genuk Indah yang Tuhan kasihi. Tuhan tolong berikan hikmat kepada majelis jemaat yang akan menyelenggarakan persidangan pada hari Selasa tanggal 21 November yang akan datang. Kiranya Engkau berikan kesatuan hati, saling mengasihi, saling mengasuh seorang dengan yang lainnya, hidup dalam kebersamaan sebagai pemimpin yang Tuhan percayakan. Bersama dengan pengurus komisi, pengurus badan pelayanan yayasan maupun sekolah yang Tuhan percayakan. Bahkan dengan anggota jemaat dan simpatisan sekalipun bergandengan tangan untuk membangun, menguatkan, mengokohkan kehidupan bersama di jemaat GKI Genuk Indah yang Tuhan kasihi. Berdoa untuk setiap persekutuan-persekutuan yang ada. Kau berikan cinta, kasih, mesra seorang dengan yang lainnya. Komisi yang satu dengan komisi yang lainnya. Bersama dengan badan pelayanan dan bidang-bidang departemen yang lainnya. Tuhan tolong, Tuhan mampukan.
Biarlah kami juga berdoa pada kesempatan yang ini untuk anak-anak-Mu yang bertambah usia di pekan ini. Ibu Lucia, Ibu Ngatina, anak Aletea, dan biarlah Tuhan berikan hikmat, waktu-waktu yang begitu indah bagi mereka, sehingga mereka dapat mengartikan waktu kehidupan yang Tuhan percayakan dengan sungguh-sungguh, dengan baik adanya. Berkati mereka ya Tuhan. Dan biarlah di kehidupan jemaat GKI Genuk Indah ini Tuhan dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini juga kami bersatu hati berdoa. Kerinduan kami bangsa dan negara Indonesia ini mengalami kedamaian, kesejahteraan. Kami yakin dan percaya Tuhan memakai Pak Presiden Jokowi beserta kabinetnya, beserta para pelayan masyarakat untuk bersama-sama peduli terhadap kehidupan bersama. Dan juga di tengah-tengah perjalanan untuk menuju pemilihan presiden dan juga pemilihan pemimpin-pemimpin di berbagai daerah. Tuhan tolong, Tuhan berkati setiap persiapan yang ada. Yang juga mungkin pada saat ini semakin memanas antara pihak satu, golongan yang satu, partai yang lainnya. Tuhan boleh memakai kami sebagai anak-anak-Mu untuk berperan serta membangun bangsa dan negara yang Tuhan kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan melihat kami, Tuhan menyaksikan setiap perhelatan hingga sampai pemilu yang akan datang. Kami berharap memiliki pemimpin yang seturut dengan kehendak Tuhan, hidup dalam pertobatan kasih karunia Tuhan. Dan biarlah Tuhan pakai kami dalam setiap usaha, pekerjaan, bidang apapun yang kami tekuni. Tuhan berkati, Tuhan tolong. Kami serahkan doa permohonan ini ke dalam kuat kuasa kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja akan mohon. Amin. Ya, Bapak Ibu, seusai ibadah nanti karena tepat hari ini Tea berulang tahun, kita akan nyanyikan selamat ulang tahun. Mari Bapak Ibu, bersama-sama kita akan memberikan persembahan pada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya dalam Mazmur 50 ayatnya yang 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kantong hijau hari ini diperuntukkan program DPPJ Klasis Semarang Timur. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu persembahan kita dari PKJ 147. Di sini aku bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapa nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan, kasih pertolongan Tuhan yang boleh kami alami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di surga, kami bersyukur saat ini kami boleh bersama-sama diberikan kesempatan untuk beribadah, dan terlebih Tuhan memampukan kami untuk memberikan persembahan. Bapa, kiranya Engkau memberkati setiap kami, anak-anak-Mu yang memberikan persembahan maupun yang belum bisa memberikan persembahan. Kiranya apa yang boleh kami persembahkan berkenan di hadapan Tuhan, dan kami mau menyerahkan para majelis yang mengelola persembahan ini. Lah Tuhan berikan hikmat supaya persembahan ini boleh berkenan dan boleh dipergunakan seturut dengan kehendak Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi dalam tangan kuasa-Mu. Kau yang senantiasa memberkati kami dengan segala kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sungguh inginkah engkau lakukan yang besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar. Jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah seluruh dunia. Kau pun dapat mengenyangkan awan yang gelap bagi hati susah dan resah. Dan dirasakanlah hiburan yang sedap. Jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena kasihnya. Jadilah seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan, marilah kita perhatikan setiap karya yang Tuhan anugerahkan, waktu-waktu yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Lakukanlah itu dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan, dan marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Kami siap menjadi saksinya. syukur kepada Allah. Tuhan akan memberikan pada kita. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita pulang dalam damai sejahteranya dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Menghadapkan wajahnya padamu dan memberikan damai sejahtera dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyamu, haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, amin. Di setiap kata dan karyamu, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, karena hari ini bertepatan tanggal 19 November ada anak Thea yang berulang tahun. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita akan pujikan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat
sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Selamat ulang tahun Tea. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terakhir.